Perkenalkan, nama saya Johnson Senturi. Saya dari kelas PJKRB Stambuk 2018, NIM 618311149. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 6 dasar-dasar ilmu pelatihan yang berjudul dasar-dasar metodologi latihan teknik. Jadi yang pertama itu teknik. Saya akan menjelaskan apa itu teknik. Teknik adalah suatu proses gerakan dan pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang olahraga. Menurut Thomson 1991, mengartikan teknik dalam olahraga sebagai cara paling efisien dan sederhana untuk memecahkan kewajiban fisik atau masalah yang dihadapi dalam pertandingan yang diberikan oleh peraturan yang sebenarnya. Yang kedua itu manfaat latihan. Dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, teknik memiliki peran antara lain. Yang pertama, sebagai cara efisien mencapai prestasi. Yang kedua, mencegah atau mengurangi cedera. Yang ketiga, sebagai modal untuk melakukan taktik. Dan yang keempat, meningkatkan percayaan diri. B. Faktor penentu teknik. Yang pertama itu kualitas fisik yang relevan. Yang kedua, kualitas psikologi atau kematangan bertanding. Yang ketiga, metode latihan yang tepat. Yang keempat, kecerdasan atlet memilih teknik yang tepat dalam situasi tertentu. C. Jenis teknik. Secara umum, teknik dalam olahraga dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, teknik dasar gerak yang dilakukan pada lingkungan atau sasaran yang sederhana dan diam, seperti menendang bola di tempat. Yang kedua, teknik menengah gerakan dalam suatu situasi atau objek yang berkompleks bergerak, seperti menendang bola sambil berlari pada bola dalam keadaan bergerak. Yang ketiga, teknik tinggi, gerakan kompleks yang menentukan kecepatan, kekuatan, ketepatan pada objek dan sasaran yang bergerak, seperti menendang bola yang datang melambung dengan gerakan salto atau sliding. Keempat, tahap latihan teknik. Menurut Nosek, ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam belajar atau latihan teknik. Yang pertama, tahap pengembangan koordinasi kasar. Yang kedua, tahap koordinasi halus. Dan yang ketiga, tahap stabilitas dan otomatisa. Yang kelima, metode latihan teknik. Metode latihan teknik secara umum dikelompokkan menjadi 2 teknik sederhana dan teknik kompleks. Metode latihan teknik sederhana terdiri dari metode imitasi dan meniru metode demonstrasi. Metode latihan teknik kompleks terdiri dari metode pembentukan, metode perangkaian atau metode bagian, dan juga metode keseluruhan. Yang keenam, kesalahan teknik. Yang pertama itu atlet memiliki bayangan atau angan-angan gerak yang salah. Yang kedua, kemampuan fisik yang kurang mendukung. Yang ketiga, atlet tidak menguasai teknik tertentu namun gerakan yang salah dan telah menjadi otomatis atau gerakan otomatis yang salah. G. Terapi kesalahan teknik. Yang pertama itu memberikan pertandingan antara teknik benar dan teknik salah. Yang kedua, jelaskan gambaran gerak secara konkretis, secara perlahan. Ketiga, tunjukkan perbedaan antara gerakan yang salah dengan gerakan yang benar. Yang keempat, latihan bagian-bagian yang salah secara cermat. Yang kelima, pastikan kondisi latihan agar atlet tidak melakukan gerakan yang salah. Yang ke-8, hal-hal yang perlu diperhatikan saat latihan fisik. Yang pertama itu latihan dari teknik dasar menengah, kemudian baru latihan dengan teknik yang tinggi atau teknik mengatas. Yang kedua, usahakan teknik dasar dikuasai dengan benar. Yang ketiga, latihan teknik ditetapkan pada periode persiapan dan periode pertandingan. Yang keempat, memperbaiki teknik yang salah memerlukan waktu yang lama. Yang kelima, latihan teknik perlu diimbangi latihan fisik dan taktik dan mental. Sekian penjelasan materi bab 6 yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.